Selamat datang para otaku, bersama saya Ai di iCrush You. Dalam video 5 series anime yang menggunakan referensi Alkitab. Kalian mungkin sering melihatnya, tapi sadar atau tidak, dunia anime penuh dengan rahasia tersembunyi. Mulai dari konsep malaikat dan iblis yang rumit, penciptaan Taman Eden hingga detail desain yang mengacu pada makhluk seperti tokoh Alkitab. Dalam beberapa list video ke depan, kita akan menghadirkan series anime apa saja menurut versi iCrush You yang paling dekat dengan referensi Alkitab, bukan hanya sebagai gimmick, tapi sebagai fondasi utama cerita mereka. Siap untuk melihat apa saja yang ada di list iCrush You? Atau mungkin ada anime favorit kalian yang menjadi salah satunya? Pastikan kalian sudah like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. If you slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mrs. Ceres, tak ada yang menandingi pada renyahnya dan kelezatannya. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Di posisi kelima dari list iCrush You adalah anime JoJo Bizarre Adventure. Lebih tepatnya pada chapter 7 dan 8 anime ini yang berjudul Steel Ball Run. Dunia anime JoJo sendiri bisa dibilang aneh dan agak nyentrik dengan ciri khasnya sendiri. Walaupun latar dunianya bisa dibilang normal, namun unsur cerita serta simbol dan metafora di dalamnya bisa dibilang liar. Hirohiko Araki selaku mangaka dari JoJo menemukan ide gila dalam penulisan plot cerita JoJo. Secara garis besar, anime ini menunjukkan kisah suatu garis keturunan keluarga JoJo yang memiliki kekuatan supranatural yang disebut Sten. Sten ini memiliki kekuatan uniknya masing-masing dan dapat bertarung maupun melindungi penggunanya. Pada chapter terbarunya yaitu chapter 7 dan 8, akhirnya terungkap bahwa pengguna Sten pertama adalah Yesus Kristus yang menjadi cabang utama dari keluarga JoJo. Walaupun masih menjadi spekulasi, tetapi para fans percaya bahwa asal mula nama Yesus yaitu Joshua son of Joseph juga merujuk pada Alkitab, merupakan langkah pilihan cerdas sang mangaka dalam mengatur plot cerita. Walaupun sebenarnya adaptasi anime untuk chapter selanjutnya belum dibuat secara resmi, saat ini anime JoJo memiliki fanbase yang cukup besar. Mulai dari cosplayer hingga meme terkenal berasal dari anime ini, menjadikannya berada pada daftar kelima series anime yang memiliki referensi Alkitab di dalamnya. Yang keempat dari list kita ada dari series Record of Ragnarok atau Sumatsu no Valkyrie. Salah satu series terkenal yang mendapat adaptasi dari Netflix ini juga mengambil referensi Alkitab. Walaupun tidak mengherankan untuk menaruh referensi Alkitab di dalamnya, karena pada dasarnya anime ini mengisahkan sebuah turnamen hidup dan mati antara dewa-dewa dari berbagai mitologi untuk diadu dengan orang-orang kuat dari pihak manusia. Referensi pertama terdapat pada salah satu babak pertarungan yang menghadirkan Zeus yang mewakili pihak dewa dan Adam dari pihak manusia. Sekalipun klaim Adam berasal dari agama Kristen saja kurang tepat, karena tiga kepercayaan juga mengakui hal yang sama. Keberadaan Adam pada salah satu match menunjukkan referensi yang dekat dengan Alkitab. Pada referensi yang lain, kita bisa melihat keberadaan Yesus yang berada di bangku penonton sedang memberi dukungan kepada Buddha dari pihak manusia yang sedang melawan Zerafuku. Dalam adaptasi animenya sendiri, panel Yesus yang memberi dukungan dihilangkan. Mungkin karena dikhawatirkan dapat memicu pro dan kontra. Sekalipun banyak fans merasa kecewa dengan tindakan ini, namun Netflix sebagai rumah produksi sepertinya mengambil langkah bijaksana dan hati-hati dalam mengeksekusi hal ini. Meski begitu, Record of Ragnarok tetap dapat dinikmati dan menjadi list keempat series anime dengan referensi Alkitab versi iCrush You. Di nomor 3, kita punya masterpiece dari salah satu mangaka paling terkenal, yaitu Tatsuki Fujimoto dengan Chainsaw Man. Dunia Chainsaw Man sendiri merupakan metafora dan perwujudan nyata dari ketakutan manusia yang mengambil wujud iblis. Chainsaw Man adalah perpaduan unik antara aksi horor supernatural yang brutal dengan komedi gelap
dan eksplorasi psikologis. Di balik pertarungan berdarah melawan iblis, inti ceritanya adalah tentang pencarian Denji akan kebahagiaan dan kehidupan normal. Impiannya sederhana, makan enak, tidur nyaman, dan mungkin punya pacar. Kontras antara impiannya yang sederhana dan pekerjaannya yang brutal menciptakan narasi yang menghibur sekaligus menyentuh. Sekalipun memasukkan unsur iblis, namun bukan unsur keberadaan, itulah yang membuatnya ada pada posisi 3, anime yang mengambil referensi Alkitab versi Aicrosship. Daya tariknya berada pada antagonis utama dalam series ini yang disebut sebagai Four Horsemen. Dalam bahasa Indonesia disebut juga 4 penunggang kuda. Ini adalah referensi paling jelas yang hanya dapat ditemukan di Alkitab. 4 penunggang kuda sendiri adalah representasi dari kiamat atau apokalips di dalam Alkitab, di mana masing-masing dari mereka mewakili penaklukan, kelaparan, perang, dan kematian. Uniknya Denji sang MC malah memiliki ketertarikan secara romantis kepada salah satu dari Four Horsemen Devil bernama Makima. Tatsuki Fujimoto dengan jelas menjadikan Alkitab menjadi fondasi ceritanya sedari awal untuk memberikan kesan yang unik dan menambah atmosfer kengerian yang ada. Berikutnya di nomor 2 ada Sen Yongmen atau Sen Onisan karya Hikaru Nagamura. Berbeda dengan series yang tadi disebutkan, anime ini tidak mengandung unsur action dan dark sama sekali. Sen Yongmen mencisahkan 2 tokoh suci dari 2 agama, yaitu Yesus Kristus dan Siddhartha Gautama Buddha, yang menghabiskan waktu bersama-sama liburan di Tokyo. Sen Yongmen adalah series berjenis slice of life yang dibalut dengan komedi-komedi jenaka kedua tokoh besar tersebut. Cerita ini memiliki premis yang unik dan orisinil dari cerita-cerita yang lain karena banyak mengambil referensi dari 2 agama sekaligus di sepanjang series. Komedinya sebagian besar berasal dari interaksi odd couple atau pasangan aneh di antara keduanya. Inti dari Sen Yongmen adalah menempatkan tokoh-tokoh yang dihormati ini dalam situasi kehidupan sehari-hari yang sangat sekuler. Seperti mereka kesulitan membayar sewa dan tagihan, dan mujizat ilahi mereka seringkali muncul tanpa sengaja, menyebabkan kekecauan kecil. Misalnya, Yesus tanpa sengaja mengubah air di pemandian umum menjadi air anggur saat dia merasa gembira. Atau Buddha yang dicurigai oleh tetangga sebagai anggota Yakuza karena aura ketenangannya dan bintik di dahi yang dianggap sebagai bekas luka. Series ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan agama. Sebaliknya, ia menghormati sifat-sifat kebaikan, kasih sayang, dan pengajaran dari kedua tokoh sambil menampilkan sisi humanis dan komikal mereka dalam konteks kehidupan kontemporer dan sekuler. Dan di nomor 1 yang tidak boleh terlewatkan dari list kita adalah Neon Genesis Evangelion. Franchise paling populer dari genre anime mecha di samping series Gundam ini memberi rasa yang unik dalam mempresentasikan dunia mereka. Bagaimana mereka membangun karakter development dengan unsur-unsur yang makin gelap di sepanjang ceritanya mampu membuat para penonton merasakan atmosfer kehampaan, cemas, dan kebingungan dengan action thriller dan gore di sepanjang premisnya. Disutradarai oleh Hideaki Anno dan diproduksi oleh studio Gainax, seri ini sering dianggap sebagai salah satu anime paling berpengaruh dan mendalam sepanjang masa. Cerita berlatar tahun 2015, 15 tahun setelah peristiwa bencana global yang dikenal sebagai Second Impact. Bencana ini meluluhlantakan sebagian besar dunia dan diperkirakan disebabkan oleh serangan makhluk misterius dan raksasa yang disebut Angels. Untuk menghadapi ancaman para Angel yang terus berdatangan, umat manusia mendirikan sebuah organisasi rahasia militer yang berbasis di bawah tanah bernama NERV. Misi utama NERV adalah mengembangkan dan menerbangkan senjata pamungkas mereka yang disebut cyborg humanoid raksasa yang dikenal sebagai Evangelion atau EVA. Series ini mungkin yang paling banyak dan secara gamblang menuangkan unsur Alkitab di sepanjang seriesnya, seperti plot cerita, logo, serta metafora yang dibawakan penuh dengan unsur Alkitabiah. Bagaimana manusia berubah dari mencoba bertahan hidup hingga akhirnya ingin menjadi sama seperti Tuhan dengan mendorong batasan evolusi mereka ke titik yang menyeramkan, membuat series ini bisa disandingkan dengan teori iceberg. Butuh waktu untuk mengerti premis yang coba disampaikan oleh mangaka.
Namun begitu, akan lebih mudah menemukan Easter egg menarik yang diselipkan jika kita sudah pernah membaca Alkitab. Intinya, anime ini layak berada di posisi 1 series anime dengan referensi Alkitab versi iCourse. Nah, itu dia 5 serial anime yang dengan cerdas memasukkan referensi Alkitab ke dalam alur cerita mereka. Anime bukan hanya sekedar hiburan semata, melalui simbolisme tersembunyi seperti malaikat yang jahat, perjanjian rahasia, atau bahkan nama-nama karakter yang familiar, para kreator menggunakan fondasi cerita kuno untuk mengeksplorasi tema-tema modern yang berat. Mereka mengajukan pertanyaan abadi tentang identitas, pengorbanan, dan nasib. Meskipun cara penyajiannya sangat berbeda, dari pertarungan robot raksasa hingga intrik politik supernatural, benang merahnya tetap sama, pencarian akan makna di tengah kegelapan. Dari Neon Genesis Evangelion yang filosofis hingga judul lain yang mungkin kami lewatkan, series mana yang menurut Anda paling berhasil menggunakan referensi Alkitab untuk memperkuat cerita mereka? Tuliskan jawaban dan argumen Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan lebih dalam simbolisme dan misteri yang tersembunyi di dunia anime. Jangan lupa like video ini jika Anda menikmati pembahasan yang mendalam. Subscribe ke channel kami untuk konten analisis anime lainnya. Dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan teruslah mencari makna di balik setiap frame.